dan cipika-cipiki dah itu dalilnya. Bila itu kau dilaksanakan berarti silaturahim jalan, berarti halal antara orang itu dengan itu aja dalilnya. Bila bisa kayak itu, insya Allah kita selamat. Maka momentum halal bihalal ini jangan salah arti. Jangan diadakan ajang yang namanya ajang gengsi, bukan. Adalah satu dengan ucapan. Pernahkah ucapan kita menyakitkan orang lain? Sering. Pernahkah kata-kata kita yang kayak manis madu bisa menyakitkan orang lain? Bisa. Maka itulah yang dihalalkan kepada orang yang kita katakan ibadah. Itu namanya halal bihalal. Jadi perkara sesuatu yang halal asalnya, ngomong bicara halal. Praktek berjalan kemana-mana halal, ucapan halal dan sebagainya. Namun ada apabila perkataan itu salah kata atau menyakitkan hati orang lain, maka perkataan yang halal tadi menjadi haram. Bagaimana supaya halal kembali? Maka kita meminta ridho kepada orang yang kita katakan tadi. Ini yang paling berat. Bulog. Ibu bulog. Orang lain disuruh minta maaf itu paling nyaman. Nyaman kok? Paling nyaman sudah boy. Orang lain minta maaf, seorang paling nyaman sudah. Yang susah kita yang minta maaf. Praktekkan ya. Contoh antara suami dan istri. Lihat tuh, nama anak meminta maaf lawan laki itu ya Allah bertingkah aksennya macam-macam. Anak menyuruh tangan aja macam-macam dulu. Ujuk. Ujar abahnya, tak kasih napuna. Salaman kita, dah mulai punya ngakak lupuk dulu ya. Yang ngakak lupuk 5 kilo. Taki magang, kue apa? Tapi kalau orang disuruh minta maaf, sini juga, gak minta maaf aku aja. Ya kalau nah, perkara meminta maaf itu paling susah. Tetapi perkara orang minta maaf itu harus dipaksa. Memang mudah orang lain dipaksa, tapi dirinya minta maaf susah. Maka oleh karena itu memang kamu yang tadi biar datang bersalaman, ada nanti kaju. Wah, harus kita akan bertamu, ya Allah. Bagi-bagi paripurna tadi, tetamu anakku. Wah, lama kita merilah. Aku sekali bagoin nyaman di rumah kulit harus nih. Banding makmur paripurna nih. Kada banyak pikiran, kadang mau yakin lagi sudah. Nunggu gaji sudah ada, meskipun dikurangi. Nasib. Nah, alhamdulillah biar. Jadi paripurna momen hari ini jangan putus asa, asal nanti kita kisahkan. Orang yang ada paripurna dulu, orang yang masih eksis, masih berbuat baik, jangan patah semangat, jangan patah arang, biar aja arang di tukang sate situ. Jadi jelas ya, ketika kita ada masalah cepat, jangan didiamkan. Ada prasangka buruk, jangan didiamkan, harus dihalalkan. Kalau kita diamkan pas mati. Ini yang akan menjadikan menjurumuskan ke neraka jahanam. Jangan dianggap remeh kata-kata kita. Orang lain tidak bisa tidur sehari semalam kadang kuring gara-gara bunyi mulut kita, atau dari singgungan bibir kita, atau sangka hati kita. Jangan dikira itu tidak berbahaya. Itu lebih kejam, lebih dahsyat karena meruntuh amal yang ada. Oleh karena itu kita jangan bikin masalah dan jangan mencari masalah. Dan jangan membikinkan masalah untuk orang lain, dan jangan juga membisikkan untuk diri kita kepada orang lain. Pertama, masalah gara-gara mulut kita, orang lain bisa bermasalah. Kemudian, lantaran tingkah laku kita, orang lain pun bisa bermasalah. Kalau orang lain menilai, berarti timbul masalah gara-gara kita. Misalnya, guru yang hanya angkatan tahun ini dapat gaji yang sudah ditetapkan. Wah, luar biasa tuh gembira. Wah, pokoknya sungsung sudah turun. Wah, karena gembira gaji hanyar. Belum Jepang dibayar, hanya kisahnya aja. Penduluan masuk. Wah, sedangkan buka kuncinya sini langsung buka, saking gairahnya nih. Sekalinya
kawan yang lawas diangkat lambat dan lambat. Maklumlah orang sudah mahir aja sudah mahir lambat. Betul. Assalamualaikum, salam. Nah, apa ini aja makan gaji butak ini aja. Abdul dan ini muha hanyar. Ku sudah lawas mungkin harapan sidin aja. Jujur apa jujur? Udah yang ada mula. Apalagi guru agama, awas. Guru agama itu neraka sebelah parak sudah. Ini guru agama nih. Guru agama itu dia sekali gesek gugur udah bawa ke neraka. Kenapa? Guru agama loh. Hati-hati, kita lemah aja nih Bang, coba gesek. Nah, jadi ketika sudah hanya datang masih panas-panas ini, oh, harus disiplin Bu. Sampai ini makan gaji sudah 10 tahun, saya ini baru saja, kayak ini sudah giatnya. Masa kalah dengan saya? Baru. Sohirnya, udah pensiun lah nang tuha tadi. Pensiun, purnagar, ya alias habis masa tuh. Kalau tanya masa purna tugas pegawai sekarang nang normal-normalnya berapa? 60 lah. Bagus 60 lah. Iya berapa? Ya 60. Mulai pegawainya kira-kira mulai diangkat umur berapa? Tergantung lobby lah. Tergantung lobby saya. Ini ada Tuhan kasih dipakai kan? Orang kan aja. Nama lobby kalau bukan nama lobby apa? Anggaplah umur 40 lah. Atau sekarang ini anak-anak yang sudah lulus kuliah itu kan kamu 25 lah udah dekat. Nah mulai 25 sampai 60 berapa masa pegawai? Nah 35 lah pegawai. Nah selama 35 itu apakah kita bersih dari sesuatu yang jahat? Selama 35 tahun apakah bersih murni ujung-ujung tuntutan amanah betul tidak kita jalankan selama 30 tahun? Makanya sih ya. Ujur lah. 35 ujur fungsi sebagai pegawai. Tapi belum kadang-kadang pengen cemburu juga. Kenapa jadi cemburu? Pegawainya liburan. Tanggal merah pun dia cari. Makanya ulun beseknya kan guru TK. Ngaku aja dah guru TK. Ya TK murah tahun 98. Sedang lah 98. Dan pegawai itu puluhan berapa sudah? 98 sampai ini dia sampai mata sebelah kita melihat lagi. Buta sebelah. Jadi bila orang menyinggung itu ya kan hati-hati Pak. Jangan curiga, ini mata anda melihat. Dah, 35 tahun. Ada enggak yang menyadarkan kita? Ada enggak yang menjadi amal kita yang ikhlas? Ada enggak pekerjaan ujung-ujung karena Allah? Sebahagia. Tidak semua. Satu contohnya. Contohnya Bapak ya. Maaf, hubungan dinas atau hubungan kasih. Kadang-kadang guru-gurunya angkatku, ya Allah, ya di hatinya rancangannya banyak. Kayak teman aku gaji pertama, kayak anak ini, ya Allah. Gaji pertama, gaji bulan pertama, aku anak sumbangan semuaan. Ada. Pas dapat gaji. Berapa gajinya? Bulan pertama, 3 juta. 3 juta ada Pak? Ya angkatlah 3 juta sama premi-preminya. Kalau 3 juta 3 juta aja kan baru dapat 3 juta pasti angan-angan melambung beri HP hanyar beri motor hanyar 2-3 juta sudah angan-angan dulu. Padahal niatnya tadi gaji pertama hendak kuhadiahkan semua. Sekalinya sudah dapat pride. Apa yang terjadi? Itulah ketidakjujuran. Yang kedua, lebih kada jujur, lebih kada amanah. Itulah problema dunia pendidikan sekarang. Makanya perlu pengawas. Itulah sini ke sekolahan mau dapat jujurkah guru itu datang hari-hari atau lihat pesan aja, atau cekok di dinding aja. Hati-hati, atau nih kawan jujurkah guru juga.
Coba kali dikisahkan orang itu. Hujan kepala pemilik, iya kah kali dikisahkan? Dikisahkan apa Pak? Aku ini kan sebagai pemilik. Kalau pemilik ini kan sedang ditilik, kapan yang ditilik? Harus ada yang ditilik. Kalau ada ditilik, perjuang diangkat jadi pemilik. Bujur apa bujur? Percuma aja angkat jadi pemilik. Beres dah, beres. Semua orang akan dia makan gaji. Dan jangan ada lah. Jadi hati-hati Bu, kalau sudah diangkat guru agama, sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khianat, jangan curang, jangan macam-macam. Nah, ada kalau masalah itu dengan kawan, ada kalau kawan titip tugas terus, muyak kawan titip tugas terus. Bang, tugasilah anak-anak apa aur lagi. Mulai campuran pertama, campuran ketiga. Titip pesan, salah kadang. Nah, ini harus dihalalkan. Nah, ini harus diridhokan, harus minta betul-betul ridha kepada orang yang kita bebankan tadi. Jangan apa-apa. Nah, itu maksud halal bihalal tadi. Setahun bersih sudah kita halal. Mampu lah. Faktor ekonomi mampu kayak gitu. Apa itu aku ya? Kita tahu lah. Itu kalau namanya halal bihalal. Nah, itu antara profesi Bu, harus ada evaluasi. Jangan dibiarkan itu babah. Ibarat karat itu apanya tagar. Karat apa? Kayak parang. Tahu ya bakarat. Gak jadi asa. Karat dia hendak menyembelih sapi, hanya harus sampai dia lagi karena karatnya sudah itu contohnya kalau kita ada masalah sebetulnya halal ternyata ada ini yang harus diluruskan dari awal pegawai itu niatnya karena Allah dan sebagai sumpah prajabatan jangan sampai salah gunakan sumpah tersebut. Itulah beratnya jadi guru, apalagi guru agama. Para jamaah rahimakumullah, hikmah yang pertama halal bihalal adalah ketika kita bertemu dengan kawan, pasti ingat kejahatan kita. Jangan dilupakan. Mampu pada gua kira-kira kita ketemu orang kawan, ingat akan kejahatan seorang. Jangan sekali-kali kita mengingatkan kebaikan, karena bakalan minta ampun. Ketika kita bertemu atau berpapasan dengan kawan atau relasi atau ya kawan my friend lah bahasa Inggrisnya. Sohib, bro. Sohib. Bertemu lah. Nah, ketika bertemu supaya bujur-bujur halal, pertemuan itu barakah. Ingatkan kita pasti salah orang itu. Waalaikumsalam. Kali di sohib itu bisa. Nah, lanjut. Ya Bu, ketika kita mau jauh-jauh senyum dulu. Nah, ketika senyum ingatkan aku salah awalnya. Begitulah cara halal bihalal secara hakikinya. Supaya kita kada bermaaf dan lalu salaman kok. Kadang-kadang gua urut protes juga bersalaman ujung jari disertai dengan mimik muka. Harap lagi, itu jangan lupa tiba ya. Udah berlalu biar aja. Yang sekarang karena ada hadisnya. Nah, ketika tangan si A dengan si B, lalu disebut salaman. Orang Bahari, orang Banjar bukan salaman, tapi punan. Harap kalau orang Bahari, kalau ini salaman, tapi ujungnya. Itu lain salaman karena bapak tuh jadi asam jalan aja iya asam jalan sih merasa juga iya sudah ya, lawan kawan apa gaya hari-hari itu lain salaman bapak tuh jari musia jadi kawan tuh kada ingat pakai tim koko pas cocok koko silang bapak nangis.
Nah, jadi kan bola, ini kita ada melajari untuk kisah supaya kita manfaat ada pertemuan hal lebih hari. Jadi ketika bersalaman siap sudah dengan kesalahan. Udah disalah aja. Enggak ada salah apa gampuran. Enggak apa-apa, orang ada salah. Nah, dah. Lalu supaya hukumnya baik hasanah, supaya bagus ayatnya. Jadi ketika kita bersalaman, bagusnya kita ibadah itu sambat. Aku banyak salah kan dia buat. Di sini aku juga banyak salah kita. Bila sudah sama pada mengaku banyak salah, lalu dihalalkan dengan berjabat tangan. Kayak ada lagi dosa tentang. Dan si A itu selamat, kita salah. Itulah hakikat bersalaman, saling menyelamatkan satu sama lain. Mampulah kira-kira. Aku banyak salah sudah. Soalnya sanggar biar mengarah cekilaki ulun Antu sangman sikil majar habis sanggar hilang tahun. Siapa aja sih nggak makan sanggar tikus? Siapa ini? 1 tahun kemudian, nah ketemulah nang tukang makan sanggar tadi. Kalau aku mati lah, jangan di sini. Biar tahulah nang racak walit yang hilang terus tuh. Apa kan sini itu tikus kalau di ada supat yang balakan tikus. Nah bergerak masalah sanggar nang mau makan gue ulun. Hah? Ikan katikusnya? Tidak, cari empat. Ada kalau kok cari ijak Kalimantan Timur, udah nggak ada. Nah, jadi ketika kita bertemu tangan, lawasi. Mamin muslimaini yaltaqiyani ayatasabbaha atau yatasabbahani illa ufila ayataqabbala atau mufariqan. Dan salah. Oh. Enggak ada hafal. Aku ini jangan salah. Ya kan? Kalau ada hafalan banyak dosa, dia ada hafalan bulan, ada peringatan uji orang banyak pelarian, ya banyak dosa dah. Belum banyak manusia kalau hafalan di tangan itu tidak hafal. Bacakan juga. Tidak apa-apa, ujung kan hafal. Orang pada hafal. Kalau salah arti. Kalau Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Nah itu dari buat pulang. Soalnya amplok pengen tahu lah. Tapi ada isi. Baik kan? Dah. Mamin tidak ada daripada 2 orang muslim. Artinya pasti ada balasan. Tidak ada daripada 2 muslim bertemu lalu bersalaman. Bersalaman ya kayak ini tadi. Tangan kawan dikacak, seorang mengacak tangan kawan, kawan mengacak, sama pada mengacak, tapi hati-hati. Jangan kalau kacak, kalau bisul. Kacaknya kacak lembut. Ini kacak kayak orang panjang. Hai itu sini. Apa kagak kencang ngacak aja tuh silahu kalau tadi tablik pulang. Nah, jadi artinya bersalaman tuh sama-sama menempelkan tangan. Tetapi dengan siap ada kesalahan kita masing-masing. Jangan sama sekali kita hilangkan kesalahan kita, kalau boleh timbulkan sebanyak-banyaknya lawan orang yang ketemu tadi. Itu orang bujuk-bujuk salaman. Nah, siapa tidak daripada 2 orang muslim bertemu lalu bersalaman keduanya, illa ghufira, melainkan diampuni lahuma bagi keduanya qabla ayyatafarraqahuma, sebelum berpisah diampuni. Nah itu gunanya jadi nang belawasan. Ya Allah saling selamat yo. Ya ini tujuannya. Tujuannya dosa yang ada habis. Kalau kayak ini terjadi karena maknanya lawas. Paliyatasabahan itu lawas maknanya. Kalau ilmu dari lawas kan lain film mati satu man. Kalau ilmu dari itu lawas. Lawas saat betakun habar ulah pekan aja kan. Ini kada kayak ini lah, betakun habar kada etis sebenarnya. Kayak jualan pemisa. Ya Allah, nang ini pedamu. Pekan aja kan ada etisnya. Kalau musuh tangan bertempel, kalau pekan
aja kamu ini alhamdulillah. Aku sudah kalah Ami Hasanawiyah sekolah tahun ini masuk, tapi kurang duit warai. Ini pentingnya. Kesahan aja kan Bapak. Insya Allah kita membantu. Siapa amplop sudah ada layak. Jangan aku orang diharap. Ibu sekadar aja Pak dibuka 1 juta. Oh Pak ini dari tanam. Oh 1 juta alhamdulillah pas 1 juta pacul kotang sidin. Lengkap boleh. Dah. Qabla ayat aparaqahuma, sebelum berpisah keduanya, maksudnya sebelum bercabut tangannya tadi ya. Sebelum bercabut Allah ampuni keduanya dosanya. Ayo untung Pak. Kamu nangis bercabut dulu. Berpengaruh kada? Ada pengaruh karena ada masih unsur kesombongan. Nah oleh karena itu bersalaman seperti itulah lawan nafhak juga laki-laki pada laki-laki. Tapi tak beda lah kalau bini melawas sedikitnya sambil ngucik. Soalnya gayanya bila lawas gelap dosa dia musik. Dia tak di mana dosa dia pun tambah main. Kelihatan di bini kesian. Sampai guling sebagai nama sampai isuk kegederan aja masih. Nah ayo pasang ajian salah jiwa sama ini pasang samar misam